Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Putra dengan NPM 065123 160 beserta dengan teman saya Emre Fansah dengan NPM 172. Di video kali ini kita akan melakukan konfigurasi eh, master to master dari data replication distribusi database. Oke, baik. Eh, Mari kita langsung mulai aja. Yang pertama kita akan melakukan dari PC pertama terlebih dahulu. PC pertama kali ini kita akan masuk uh, awal mulanya itu masuk ke Windows Defender terlebih dahulu. Lalu habis dari Windows Defender ini kita masuk ke turn on Windows Defender. Nah, tadi saya sudah melakukan percobaan, jadi saya akan melakukan turn off terlebih dahulu dari si um, Windows Defender-nya. Lalu kita tekan OK. Oke, sudah sampai sini, kita akan langsung masuk ke dalam konfigurasi dari SMPP-nya. Kita akan masuk ke config my ini. Nah, oke. Sebentar. Tadi saya ini. Nah, ini untuk PC pertamanya ya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi dari PC pertamanya ini dengan server ID yaitu server pertama server ID-nya 1. Oke. Di sini. Lalu ini untuk login-nya MySQL-nya kita ini aja. Takutnya nanti berguna juga. Pastinya nanti berguna. Oke. Lalu sudah ini kita save aja seperti biasa. Oke. Habis dari save dari sini kita langsung masuk ke dalam bagian config, bagian kita start dulu ya. Kita start, kita nggak usah start. Masuk ke shell, kita akan cari IP config di sini. Masuk ke shell langsung masuk ke IP config. Nah, dari IP config ini kita akan catat yaitu IP address-nya yaitu 192.168. Satu 168. Oke. Lalu kita akan masuk ke PC 2. Nah, ini untuk PC 2-nya sebenarnya hampir sama kayak PC pertama tadi. Pertama-tama kita masuk ke Windows Defender. Lalu kita pilih yang Turn Windows, pilih yang Turn Off, pilih OK. Lalu kita masuk ke konfigurasi SMPP, masuk ke My ini. Nah, ini untuk tampilan konfigurasi yang di PC kedua, ini server ID-nya yang 2 ya. Lalu kita close. Lalu kita ke shell. Kita di sini mau tahu kan konfigurasi PC kedua itu apa. Jadi kita lihat dulu ya. Kita ketik IP config. Nah, muncullah ini untuk IP address-nya ya yang PC kedua. Lalu kita di sini coba buat ping ke PC pertama tadi ya. Kita yang tadi itu 192.168.1.8. Lalu kita OK. Oke, baik. Tadi di PC 2 tuh sudah melakukan yang namanya tuh konfigurasi ya. Melakukan konfigurasi dan juga melakukan beberapa hal gitu dari kita tadi kan mulai memasukkan apa ya namanya tadi? Saya lupa bentar. Nah, itu sudah memasukkan yang namanya tuh mengubah dari login-nya tadi dan juga mengubah dari servernya ID. Server ID-nya itu adalah 2. Nah, itu PC 2. Lalu kita kan di sini melakukan juga IP yaitu melakukan ping juga, melakukan ping dengan yaitu 192.168.1 titik tadi itu 9. Kita akan masukkan ping. Oke. Nah, di sini sudah memasukkan ping ya. Kita udah masuk ke ping. Jadi kita akan melakukan sebenarnya di sini tuh udah koneksi. Oke, di sini kita ketika sudah melakukan ini kita akan masuk ke create user. Create user. Habis create user, lalu kita akan di sini nama saya sendiri yaitu Andika. Lalu dengan simbol add dan juga kita akan masukkan yaitu tanda ininya, tanda apa namanya persen, lalu identified by, kita akan masukkan nama saya lagi aja, apa apa, nama saya lagi, lalu kita akan titik koma. Ini untuk PC pertama.
kita akan masukkan query oke. Berarti itu tandanya berhasil. Oke, baik, tadi kan saya sudah melakukan tadi sempat beberapa fixed ya, maaf. Oke, pertama kita kan tadi langsung masuk ke sesudah dari create user, kita akan masuk ke dalam yaitu Grand Replication Slave on bintang atau bisa dibilang bintang titik bintang to Andika identified by. Kita akan tambahkan di sini yaitu by. Nah, ini nama lagi nih. Di sini kita kasih nama lagi, tadi kan nama Andika. Nah, sudah seperti ini, kita titik koma. Lalu kita akan enter. Query berhasil. Oh ya, sorry tadi kepencet itu. Nah, ini ternyata sudah masuk ke dalam sini. Oke, di sini tadi kan kita sudah melakukan yang namanya tuh grant privilege gitu kan. Tadi privilege kita udah ngasih ke privilege ke si Andika nih buat jadiin grant gitu kan ya. Nah, kita udah ngasih ke grant ke dia kan. Salah nih, maksudnya yang ini tadi ya. Lalu kita kan sini kan show dulu nih, kita show dulu apakah master sudah masuk apa belum nih. Kita akan show master yaitu show master status. Nah, di sini kita harus ingat nih, MySQL bin 002 kita harus catat terlebih dahulu. Bentar. Jadi kita harus catat dari ini ya. Pokoknya diingat-ingat aja dulu gitu. Kalau misalnya ini nantinya akan berguna juga ya. Nah, lalu di sini ada perintah change master ya. Itu tuh untuk mengkonfigurasi server gitu saat ini, kayak sebagai slave yang akan menyalin data dari server sebelumnya gitu atau divisi 1 gitu. Di sini ada keterangan kayak master user, password, log file, dan log post. Terus bawahnya ada start slave itu untuk memulai proses aplikasi gitu, untuk membaca perubahan dari log masternya gitu dan menerapkannya ke database. Lalu di sini ada show slave, ini tuh untuk menampilkan informasi gitu, status replikasi gitu kan, kayak udah yes juga gitu kan. Lalu bawahnya sini saya akan memasukkan yang namanya tuh apa sih, kayak create user gitu, untuk membuat pengguna baru gitu yang bernama Revan gitu, yang dimana kayak artinya tuh kayak kayak biar bisa login gitu di IP atau host manapun. Lalu identified by Revan itu untuk menetapkan password gitu pengguna menjadi Revan. Nah gitu. Lalu di sini ada bikin perintah kayak plus tabel gitu. Itu buat apa sih? Itu buat mengunci seluruh tabel di semua database dalam keadaannya hanya bisa dibaca atau read only gitu. Tidak dapat insert update atau apa gitu, kayak gitu. Lalu di sini saya akan memasukkan show master status ini untuk menampilkan status biner log di server master gitu ya. Lalu di sini unlock table ini tuh untuk membuka kembali atau melepaskan semua readlock yang sebelumnya diaktifkan oleh perintah kayak full stable gitu, yang with readlock itu kayak gitu. Ya baik, tadi itu salah dikarenakan itu tadi itu saya di bagian apa namanya? Sebentar. Di bagian tadi master log profile-nya itu ternyata saya menggunakan lagi gitu. Harusnya itu bukan log file lagi, melainkan log post. Oke. Kita akan masuk. Sebentar. Kita akan masuk, kita enter. Query di sini berhasil. Oke, ketika sudah melakukan seperti ini, kita akan melakukan start slave. Start slave. Kita akan mulai lagi. Start slave. Lalu kita akan melakukan show yang tadi sudah dilakukan ya. Show slave show slave itu status dengan saya lupa tadi G. Lalu kita akan masukkan hello query. Nah, di sini berhasil ya, teman-teman. Di sini waiting send juga masuk ke Revan. Nah, di sini adalah slave-nya is running, berarti itu yes juga. Nah, gitu.
Oke, kita di sini akan membuat database-nya terlebih dulu. Database-nya sini menggunakan query seperti biasa gitu, yang biasanya digunakan itu create database dengan nama database-nya. Misalnya sini dengan nama database workshop. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini database-nya sudah berhasil dibuat. Mari kita akan melihat di PC kedua ya. Kita akan melihat di PC kedua. Di sini kita akan melakukan show database. Oke, dapat disimpulkan berarti kita telah berhasil membuat database yang bernama workshop ya, teman-teman. Itu dia. Oke, baik, kita akan mulai pembuatan dari database-nya, yaitu kita akan masuk ke database ini dulu, lalu kita create new, lalu kita create table. Di sini kita masukkan user, ya, untuk namanya user, lalu di sini ada kolom, dengan kolom misalnya kita kasih ID, ya, lalu integer, di sini like-nya nih misalnya kita kasih 11, lalu not null, kita iniin aja nih, ini kita nggak perlu karena kan ID itu otomatis ya, gitu, jadi bukan null, jadi kita add kolom lagi. Di sini ada nama, biasanya kan ya untuk si user tuh ada, ya udah pasti ada nama. Di sininya tuh kita kasih varchar panjang 50 nggak apa-apa, allow null-nya karena ini kan nanti kita isi sendiri, dan juga ada email misalnya. Kita sederhana aja sama seperti ini. Nah, di ID ini kita akan kasih primary key. Oke. Nah, habis kita kasih primary key, ini udah sebenarnya ini selesai untuk di tabel user. Kita akan bikin tabel lagi, itu apa ya biasanya di user. Oke, baik, di sini saya sudah buat database-nya. Tadi saya sudah mengambil dari database yang ada aja, yang saya sudah buat tadi pakai travel ya. Jadi sebenarnya ini nggak berhubungan sih workshop sama pakai travel ya. Tapi nggak apa-apa deh, kita akan coba aja. Jadi di sini kan saya udah masukin tabel user, terus table pakai travel juga, pakai travel enggak, pemesanan dan yang lainnya. Saya akan jelaskan beberapanya. Jadi tadi bagian user itu ada ID dengan integer, lalu di sini ada 11 untuk panjang 11, itu tuh dia auto increment. Jadi dia pemilihan ya, ID unik lah kalau bisa dibilang. Lalu di sini ada nama dari varchar-nya, kita akan buat varchar, ya sudah pasti varchar dong. Kalau nama ini kepanjangan sebenarnya, ini bekas database saya. Lalu di sini ada email, varchar, dan juga ini panjangnya juga sama, kita kasih misalnya 50. Lalu 0 juga, lalu ini timestamp. Oke, lalu kita akan masuk ke yes saja. Sebentar. Ada yang error ternyata tadi saya lakukan ini. Oke, lanjut lagi ke bagian payment. Di sini ada payment, tadi melakukan payment seperti ini dengan ID integer 11, lalu juga auto increment, ada ID unik sudah pastinya. Dengan ID itu udah pasti, yang dengan berhubungan ID itu udah pasti ID unik gitu. ID-nya itu unik. Jadi dia tuh sudah dipilihin ya, kalau misalnya bisa dibilang otomatis lah. Oke, lanjut. Saya di sini membuat dengan booking, lalu user, dan juga amount, dan juga payment. Oke, payment date-nya sudah ada payment date. Jadi untuk di bagian, jadi ini saya memakai database yang ada website. Saya kan membuat website travel gitu bersama teman saya Revan, jadi saya menggunakan yang ada aja untuk mempercepat juga. Lalu di sini ada logsnya nanti untuk menyimpan ya. Untuk menyimpannya di sini ada activity, log time gitu. Di sini juga lalu ada allow null dengan auto increment. Kita kasih destination juga, ada destination, ada name, location, dan juga price. Dan juga kita akan melakukan booking, user, destination, dan lain seperti ini. Udah beres. Itu aja. Oke. ID ini di sini kita akan di ID ini kita kasih primary key, lalu di sini kita kasih itu yang namanya tuh apa ya, foreign key untuk isi user dan juga ID-nya gitu. Sama dengan booking dan juga user-nya. Oke, seperti itu. Kita akan lanjut ke PC2, itu Revan. Oke, baik. Di sini kita akan memasukkan data-datanya yang ada. Jadi kita akan masukkan insert. Jadi sebenarnya di sini datanya kita manual dulu. Beberapanya manual, beberapanya enggak, soalnya saya
ngambil beberapa datanya dari yang sudah ada gitu. Kita akan masukkan email, yaitu dengan Valuis. Sebentar, kita masukkan nama, email, Valuis, langsung kita masukkan yaitu dengan namanya kan, namanya itu nama saya sendiri dengan npm 06513. Mana? Duh, kok salah begini. Nah, 06513 160 dengan @gmail.com. Lalu kita akan tutup. Di sini saya akan memasukkan 2 data aja, ya. Dengan data satu lagi itu adalah teman saya atau rekan saya, yaitu dengan nama Revan dengan npm 172. Ada name, ternyata pakai E di sini. Jadi kita ada name, email, kita akan masukkan. Coba. Nah, data termasuk ya. Data sudah masuk. Di sini data masuk, kita akan refresh. Nah, sini sudah terbuat ya. Ternyata terbuat dengan create segini, dengan emailnya itu adalah npm kita ini, Revan dan juga saya. Lalu kita akan masuk ke dalam payment. Kita akan masuk ke bagian destination. Destination ini sini sudah ada ya. Alhamdulillah sudah ada. Karena saya sudah menyiapkan beberapa query yang sudah ada. Nah, di sini destination-nya itu adalah insert destination dengan nama, location, dan price. Nah, di sini ini tuh adalah masukkan nama si si anak-anaknya kalau bisa dibilang ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama Revan. Evaluate, lalu di sini ada Pantai Kuta, Bali 150 ini seperti biasa, ini data dummy ya. Data dummy aja. Nah, kita akan masukkan. Oke, baik. Di sini kita akan melakukan yang namanya tuh query join. Nah, di sini query join ini pertama yaitu select name as username. Nah, itu di sini tuh untuk yang atas-atasnya. Nah, itu nih. Yang untuk apa ya namanya bisa dibilang ya, untuk kolom-kolomnya, untuk nama-nama kolom. Kayak misalnya di situ ada username, destination, booking date, dan juga ada payment amount. Lalu di situ ada from booking B, atau bisa dibilang dari booking gitu, dari booking. Lalu di sini juga ada join user on B user sama dengan UID. Itu untuk menambahkan usernya itu ngambil dari si kolom pertama gitu. Lalu di situ ada join destination seperti biasa juga, sama ngambil dari D, itu kan D berarti ketiga, berarti on B destination ID. Lalu di situ ada live join payment juga pun sama, ngambil dari kayak payment yang sudah dilakukan oleh si user. Nah, setelah banyak data yang ditambahkan di PC pertama oleh teman saya Andika, di sini saya akan menambahkan beberapa query untuk di PC kedua. Nah, di sini saya menambahkan query kalau tambah booking ini tuh digunakan untuk menjalankan storage prosedur ya. Yang parameternya di mana kayak nomor 1 tuh itu tuh untuk ID user dan nomor 3 tuh itu ID destination gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Nomor 1 sama 3 itu kayak gitu. Lalu di sini saya membuat query create trigger after payment. After insert payment ini tuh trigger yang akan secara otomatis mencatat aktivitas pembayaran ke dalam logs gitu. Setiap kali ada data baru dimasukkan ke tabel payment. Lalu di sini ada query create view log booking. Ini untuk menampilkan 10 pemesanan terakhir lengkap dengan nama user, nama destinasi, dan tanggal pemesanan gitu. Nah, lalu di sini ada query create function kayak count user booking itu untuk menghitung berapa banyak pemesanan yang di booking itu yang dilakukan oleh user gitu. Lalu di sini query select count user booking ini untuk mengetahui gitu berapa banyak bookingan atau pemesanan yang dilakukan oleh user gitu. Mungkin segitu saja yang dapat saya presentasikan dengan Andika. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak salah kata atau salah tindakan atau apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.